RSUD Nyedah merupakan rumah sakit tipe C milik pemerintah Kabupaten Tabanan yang terletak di Banjar Tegal Antugan, Desa Nyedah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Memiliki berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, salah satunya adalah unit kamar bersalin. Unit kamar bersalin RSUD Nyedah memiliki tenaga profesional dan terlatih, yaitu 2 dokter spesialis kandungan dan 18 bidan. Halo, perkenalkan saya Bidan Anis. Saya bertugas di unit kamar bersalin RSUD Nyedah. Kali ini kita akan membahas tentang inisiasi menyusu dini. Apa itu inisiasi menyusu dini? Jadi, inisiasi menyusu dini atau yang biasa disingkat IMD adalah proses menyusu segera setelah bayi lahir melalui kontak langsung antara kulit ibu dan kulit bayi yang dilakukan selama 1 jam. Kondisi ini memungkinkan bayi untuk berkenalan dengan proses menyusu secara alami dan memberikan kesempatan pada bayi untuk mencari puting susu sendiri. Jadi, tidak langsung disodorkan ke puting susu ibu. Berikut ini adalah penjelasan mengenai tahapan-tahapan dalam IMD. Pertama, kita melakukan penilaian awal kondisi bayi baru lahir. Apakah tangisannya kuat? Gerakannya aktif dan warna kulitnya kemerahan. Tangisan bayi merupakan tanda bahwa paru-paru bayi mulai berfungsi. Selanjutnya, bayi dikeringkan menggunakan handuk bersih dan kering, kecuali kedua tangannya tidak ikut dikeringkan. Kenapa? Karena baunya mirip dengan bau ASI yang akan dia cari. Lalu, tali pusat dipotong dan diikat. Setelah dipastikan kondisi bayi stabil, bayi siap diletakkan di atas perut ibu dengan posisi seperti katak tanpa dibedong. Dan biarkan terjadi kontak kulit antara kulit ibu dan kulit bayi. Jangan lupa untuk menjaga kehangatan bayi dengan memberikan selimut dan memakaikannya topi. Dalam 3 menit pertama, bayi akan mulai membuka mata dan akan mulai mengendus tangannya yang mirip dengan bau cairan ASI yang akan dia cari. Kemudian, bayi akan menjejak-jejakkan kakinya pada perut ibu, dan hal ini bermanfaat dalam mencegah perdarahan pada ibu setelah melahirkan, karena hentakan itu akan menyebabkan rahim berkontraksi. Dalam melakukan breast crawl, sesekali bayi akan beristirahat. Kesempatan skin-to-skin kontak akan memungkinkan bayi berada dalam suhu yang stabil, karena dada ibu yang habis melahirkan biasanya jauh lebih hangat sehingga dapat mencegah kehilangan panas pada bayi. Pada proses berikutnya, bayi akan mulai dekat dengan puting susu, tapi dia tidak langsung menjilat puting. Dia akan menjilat permukaan kulit ibu, di mana pada permukaan kulit ibu banyak mengandung bakteri baik yang dapat mencegah infeksi pada usus bayi. Setelah itu, bayi akan mulai menjilat puting susu ibu. Jilatan ini akan meningkatkan hormon oksitosin, di mana hormon ini dapat membantu dalam pengeluaran ASI, sehingga produksi ASI menjadi lancar. Selanjutnya, bayi akan mulai melekat pada payudara dan menghisap kolostrum yang penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Perlu kita ingat bahwa target dari inisiasi menyusu dini bukanlah bayi mendapatkan puting, tapi skin-to-skin kontak selama 1 jam. Jadi, durasi dari IMD inilah yang akan bermakna karena dapat mencegah kematian bayi 22% berdasarkan hasil penelitian. IMD tidak hanya dilakukan pada ibu yang melahirkan normal. Ibu yang melahirkan dengan operasi sesar pun bisa melakukan IMD, tentunya dengan beberapa penyesuaian, yang diantaranya adalah: pertama, suhu kamar operasi harus di antara 24-26 derajat Celcius untuk menjaga bayi dalam suhu stabil. Yang kedua, posisi IMD. Segera setelah lahir,
Bayi akan diletakkan dengan posisi sedikit miring dekat dada ibu dengan bantuan tenaga kesehatan atau bantuan dari suami untuk menjaga bayi tetap aman. Karena dalam tindakan operasi sesar, akan dilakukan proses penjahitan pada perut ibu untuk menyelesaikan proses operasi sesar tersebut. Jadi, persalinan apapun tetap bisa IMD ya. Yang penting, ibu dan bayi dalam kondisi stabil. Maka dari itu, orang tua yang menginginkan untuk memberikan ASI pada bayinya, jangan sungkan-sungkan mengkomunikasikan pada dokter yang merawat ibu untuk melakukan IMD pada saat bersalin nanti. Karena IMD adalah langkah awal keberhasilan dari ASI eksklusif. Secara signifikan, inisiasi menyusu dini dapat membangun ikatan kasih sayang antara ibu dan bayi, karena bonding attachment dapat terbina melalui IMD. Bayi yang diberikan kesempatan menyusu dini akan lebih berhasil menyusui eksklusif sehingga dapat menurunkan risiko stunting pada anak. Nah, demikianlah video yang membahas tentang inisiasi menyusu dini. Semoga video ini bermanfaat ya. Ayo kita sukseskan program inisiasi menyusu dini dengan 4I. Ibu Indonesia, ingat IMD. RSUD Jeddah siap melayani dengan hati.